Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Julianti. Saya dari kelas 10 TKJ 1 ingin mempresentasikan tentang apa saja itu K3LH. Yang pertama, K3LH itu adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup yang disingkat K3LH. Merupakan program perusahaan yang dijalankan untuk kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawannya dan juga menjaga lingkungan hidup sekitarnya agar tetap sehat. Yang kedua, contoh hukum K3LH. Sebagai landasan pentingnya implementasi K3LH dalam sebuah industri, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan yang ketiga, karakteristik tentang K3LH. Yang pertama, menyediakan fasilitas kerja yang memadai. Yang kedua, memasangkan atribut K3LH. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kerja. Dan yang keempat, tersedianya pedoman K3LH dan mensosialisasikannya kepada karyawan. Dan yang keempat soal keempat itu tentang tujuan K3LH. Tahu gak sih tujuan K3LH itu apa aja? Aku juga nggak tahu, ini juga baru baca. Sabar. Tujuan K3LH itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, melindungi para pekerja atas hak keselamatannya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang ketiga, meningkatkan hasil produk dan juga produktivitas nasional. Yang keempat, memelihara alat, mesin, dan bahan baku produksi sehingga bisa digunakan secara aman dan juga efisien. Dan yang kelima, saya masih kurang. Yang kelima itu menjamin keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan kerja itu, guys. Dan masih banyak lagi, masih lanjut, masih banyak, guys. Tunggu, ini soal nomor 5. Kita lanjut ya. Soal nomor 5 itu tentang manfaat K3LH. Tahu nggak sih manfaat K3LH itu apa aja? Nanti aku bahas. Guys, ini tuh manfaat K3LH tuh dibagi menjadi 5. Yang pertama itu terpenuhinya standar mutu perusahaan. Guys, tadi durasinya nggak cukup. Itu nggak cukup. Kita lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 itu manfaat K3LH. Nah, tau gak sih manfaat K3LH itu apa aja? Pastinya nggak tahu, aku juga nggak tahu, aku juga baru nulis ya. Itu manfaat K3LH itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, terpenuhinya standar mutu perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu perusahaan dapat bekerja lebih sistematis untuk berkembang lebih cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga itu para karyawan dalam bekerja menjadi lebih aman, lebih sehat, dan lebih nyaman. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, terjalinnya hubungan yang harmonis antara para karyawan dan perusahaan tempat mereka bekerja. Dan ada lagi bonusnya nomor 5 itu hasil produk lebih maksimal sesuai misi perusahaan. Itu yang kelima. Ada lagi, lanjut kita nomor 6 ya, guys. Nomor 6 itu alasan diperlukannya K3LH. Itu pasti diperlukan lah dalam sebuah bidang pekerjaan, pasti dibutuhkan gitu, guys. Lanjut. Alasan diperlukannya K3LH dirancang agar industri bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat dan baik. Adapun alasan diperlukannya K3LH yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, Undang-Undang Tenaga Kerja mewajibkan industri menerapkan K3LH. Yang kedua, hak asasi manusia atau HAM untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Ketiga, diperlukannya K3LH karena untuk mengurangi beban ekonomi para pekerja. Dan yang keempat, untuk menciptakan hasil kerja yang optimal dan maksimal, guys. Gitu.
ini belum selesai, masih banyak, nggak banyak banget sih, masih ya rada dikit lagi. Kita lanjut ya guys, kita lanjut. Ini durasinya 7 menit, jadi aku dilama-lamain aja nggak apa-apa, sambil cek di kamera nggak apa-apa. Oke, kita lanjut guys, kita lanjut. Nomor berapa ini? Ini tentang cara menerapkan K3LH. Aku nggak tahu ini udah urutan keberapa, pokoknya aku ini udah harus selesai dalam waktu 7 menit. Pokoknya itu harus selesai, bodo amat. Ini juga kepanjangan juga nggak apa-apa, nggak masalah, kata bapaknya juga nggak masalah guys, gitu. Dan ini kayaknya durasinya nggak cukup, durasinya emang nggak cukup sih, tapi ya gimana. Bapak aku nggak bisa. Udah, kita bercanda aja sih. Ini durasinya, ini masih ada dua pertanyaan lagi yang belum aku jawab. Tunggu ya, tunggu. Jangan kemana-mana guys, jangan kemana-mana. Oh guys, kita lanjut cara menerapkan K3LH. Inilah langkah-langkah. Kok langkah-langkah? Udah nggak? Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan dalam K3LH. Dan dibagi menjadi 5 bagian guys. 5 bagian. Kita dibagi dalam 5 bagian. Soalnya aku nyarinya di Google juga nggak panjang-panjang. Ya gimana, yang penting durasinya cukup gitu. Ya kita lanjut guys, lanjut. Nah, cara menerapkan K3LH itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, menyediakan fasilitas seragam kerja. Yang kedua, memasang safety stick K3LH atau penanda keselamatan. Tadi yang kedua guys, ini yang ketiga, para pekerja harus berusaha untuk menghindari bahaya atau kesalahan yang bisa berakibatkan fatal. Yang keempat, untuk lingkungan hidup di sekitar tempat kerja agar sehat. Ya agar sehat ya gimana guys, kita juga namanya juga orang kerja, kalau sakit-sakitan juga nggak bakal nyambung gitu. Terus kita lanjut guys, sabar. Ini dan kita lanjut guys. Kebanyakan guys ini kayak ngomong sendiri, padahal ini buat dipresentasikan oleh Bapak Doni. Tapi ya nggak apa, ini juga nggak nyambung juga, nggak apa. Guys, ini yang kelima. Ini durasinya harus cukup sampai 7 menit guys. Ini harus cukup. Oke, harus cukup. Nih, yang kelima, manajemen perusahaan mengupayakan para pekerjanya dengan memberi petunjuk atau prosedur tentang K3LH. Nah, itu aja yang bisa aku bahas guys. Aku juga nggak bisa berkata-kata lagi. Dan itu ulasan mengenai apa itu K3LH dan cara penerapannya di suatu industri. Udah, sampai sini aja aku presentasi. Makasih, maaf kalau banyak ngomong, nggak apa ya Pak ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.